Shalom, yuk saya ajak untuk kita baca Mazmur yang terkenal ya, Mazmur 23. Mazmur 23 saya bacakan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, mungkin sudah sering dengar ya, tapi coba kita renungkan lagi. Mazmur ini dimulai dengan satu pengakuan oleh Daud bahwa Tuhan adalah gembalaku. Lalu dia lanjutkan dengan pernyataan bahwa takkan kekurangan aku. Jadi artinya dia mengakui bahwa ketika Tuhan menjadi gembala dia, maka dia bisa percaya bahwa dia tidak akan kekurangan. Sebab Tuhan yang menjadi gembala. Nah, Daud menyadari hal itu karena dia sendiri juga seorang gembala. Ya, pada awalnya dia menggembalakan 2-3 ekor domba dan dia setia, dilakukan bagian dengan baik, dan saya percaya kemungkinan Mazmur 23 ini dia dapatkan ketika dia sedang menggembalakan kambing domba, ya. Nah, kita bisa mulai dalam doa kita ini dengan menggunakan Mazmur ini, ya. Kita katakan, Tuhan, karena Engkau gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan. Aku tidak akan kekurangan sukacita, aku nggak akan kekurangan berkat, aku nggak akan kekurangan perlindungan, aku tidak akan kekurangan hikmat, karena Engkau gembalaku, karena Engkau menuntun aku senantiasa, sebab Engkau adalah gembalaku. Ya, kira-kira kayak begitu. Nah, kita bisa lanjutkan di ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, di ayat ini kita bisa mengakui bahwa Tuhan itu tidak hanya menyediakan makanan, ya, karena dikatakan di sini domba itu kan makanannya rumput ya, rumput hijau. Artinya makanan yang segar ini, makanan yang sehat. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Artinya kalau kita bayangkan ya, Daud mungkin dia melihat bagaimana Tuhan itu mendandani dia. Tuhan itu juga membuat dia bisa tidur nyaman, tidur enak, bahkan di atas padang rumput yang hijau. Nah, kalau dia sendiri mengatakan Tuhan gembalaku, sementara dia bandingkan bahwa Tuhan itu menggembalakan domba-dombanya, Tuhan itu membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Artinya dia nggak kekurangan makanan yang segar, makanan yang sehat, bahkan di sekelilingnya penuh dengan makanan. Ya. Lalu ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, ini satu petunjuk bahwa ketika Tuhan itu menjadi gembala kita, dia itu membawa kita untuk teduh, untuk tenang, ya. Untuk menangkap suaranya, kita itu perlu untuk teduh, ya. Enggak apa namanya, ada istilahnya gerasa gerusu ya, enggak panik, tapi belajar untuk teduh, belajar untuk tenang. Kemudian di ayat 3 baru dikatakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, ia menyegarkan jiwaku, bahasa Inggrisnya ini, ia memulihkan jiwaku. Kenapa jiwa itu perlu dipulihkan? Karena jiwa ini sangat labil. Kalau kita banyak nonton berita yang negatif, maka jiwa kita ini akan dipenuhi dengan kecemasan. Atau kita banyak membaca berita-berita yang memancing emosi kita untuk marah, ya, maka jiwa kita ini akan menjadi jiwa yang tidak tenang, tidak teduh. Justru itu akan membuat kita sulit untuk mengenali suara Dia. Makanya dikatakan, ia menyegarkan atau ia memulihkan jiwaku, lalu setelah itu ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi tuntunan Tuhan itu bisa kita tangkap ketika jiwa kita itu sudah teduh, sudah segar. Nah, saya mau cerita nih ya, beberapa pengalaman tentang ayat ini. Sekian tahun yang lalu, ada teman yang mengajak saya untuk ke Semarang ya. Lalu dia
sudah belikan tiket kereta ya buat saya, tapi waktu itu kereta itu berangkatnya sore. Saya sibuk sekali di rumah, sedang bebereskan beberapa hal. Lalu istri saya sudah bertanya, ya, kok nggak segera berangkat, nanti telat ya. Dan memang suasana hati saya waktu itu sedang tidak teduh ya. Saya lupa ada masalah apa sehingga eh, rasanya sedang agak jengkel ya. Pokoknya tidak teduh lah. Terus akhirnya saya berangkat dengan terburu-buru, saya naik taksi, itu pun juga lama ya. Dan ketika saya di jalan, teman saya sudah telepon karena keretanya sudah mau jalan ya. Terus entah bagaimana ya, saya lupa persisnya. Tapi yang jelas di beberapa tempat itu saya kena lampu merah, kemudian saya kena macet. Lalu ada satu jalan pintas sebenarnya. Seharusnya saya suruh supir taksinya itu belok ya, masuk kiri. Ada jalan kecil yang membuat saya akan terhindar dari perempatan di daerah Senen tuh yang macet ya, yang sering sekali macet. Tapi entah bagaimana saya nggak suruh ya sopir taksi itu belok kiri. Jadi dia lewat perempatan dan akhirnya kami terjebak macet ya. Dan akhirnya teman saya itu begitu panik, dia pikir bagaimana caranya ya mau suruh keretanya tunda dulu berangkat. Ya jelas nggak mungkin ya. Tapi saya ingat momen itu akhirnya keretanya jalan dan saya ketinggalan kereta ya. Saya sampai di Gambir, kereta itu sudah jalan dan terus saya belajar untuk teduh ya. Karena begitu sampai di sana, itu sudah nggak ada lagi ya kereta untuk ke Jawa Tengah ya ke Semarang itu nggak ada. Lalu semua loket sudah ditutup, kemudian beberapa orang menawarkan omprengan. Jadi naik mobil untuk ke Semarang ya. Jujur ya nggak nyaman sekali lah ya. Waktu itu juga tolnya belum seperti sekarang. Kalau sekarang kita sudah bisa Jakarta Semarang mungkin berapa jam ya? 5 jam kali ya. Kalau dulu ya tolnya baru sampai di Cirebon, habis itu harus lewat Pantura dan nggak nyaman sekali. Nah, waktu keadaan seperti itu apa yang saya buat ya? Saya ingat Mazmur 23 ini ya. Bahwa ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi apa yang saya buat? Ya pertama saya minta ampun dulu ya. Tuhan ampuni karena hati saya dari siang itu nggak nyaman ya. Agak jengkel dan saya lupa ada masalah apa. Tapi waktu itu pokoknya hati saya tidak teduh ya. Jiwa saya nggak teduh. Saya minta ampun, terus saya juga doakan teman saya yang sudah usaha untuk beli tiket ya. Kemudian saya ketinggalan kereta, terus saya bereskan hati saya sampai teduh, terus saya berdoa bilang Tuhan tuntun aku apa yang harus saya buat ya. Kalau saya mau naik kereta berikutnya, ini udah nggak ada, sudah tutup semua loket ya, dan yang ada adalah omprengan ya. Nah, ketika saya sudah teduh seperti itu, saya sambil jalan ya, saya doakan dalam hati, ya ngomong pelan-pelan, terus saya berjalan di sekitar loket. Dan ketika saya sedang berdiri di depan satu loket, tiba-tiba ada pengumuman. Ya, ada pengumuman dikatakan bahwa nanti kereta berikutnya akan ditambah satu gerbong, satu atau dua gerbong saya lupa ya. Sehingga yang mau ke, kalau nggak salah ke Surabaya atau ke mana, tapi yang jelas lewat Semarang ya. Sehingga penumpang yang mau naik kereta tersebut dapat antri di depan loket, disebut loket berapa begitu. Dan saya pas berdiri di depan loket itu. Langsung orang-orang itu berebut ya, antri, saya kedesak juga sehingga saya nomor 3 kalau nggak salah ya. Dan begitu loket itu dibuka, saya sudah dalam antrian yang panjang sekali, tapi saya cuma di nomor 3 ya kalau nggak salah. Dan saya bisa beli tiket kereta dengan harga resmi ya. Karena biasanya setelah itu kan orang suka ada calo ya. Dan saya tinggal tunggu ya, kalau nggak salah tunggu 1 jam. Kemudian keretanya datang,
kemudian saya bisa naik kereta tersebut dan duduk dengan nyaman. Lalu ketika di kereta, orang di samping saya nanya, "Pak, tadi beli tiket berapa?" gitu. Saya bilang, "Oh, saya beli sekian." "Oh, iya ya? Oh, Bapak dapat beli di loket ya?" "Oh, saya di calo, Pak," katanya. Karena memang ketika saya sudah beli tiket, gak lama setelah itu dinyatakan tiket habis. Ya. Nah, rupanya ada permainan selanjutnya, orang-orang beli lewat calo ya. Nah, ini contoh ya bagaimana ketika kita mengizinkan Tuhan menuntun kita, kita perlu jiwa yang teduh ya. Izinkan Tuhan itu membuat jiwa kita ini dipulihkan ya, menjadi segar, menjadi teduh, baru kita bisa menangkap suaranya. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita, karena kita merasa kita punya uang, kita punya ide, kita punya power, ini membuat kita tuh bertindak tanpa melibatkan Tuhan gitu ya. Ini banyak sekali ya hal-hal sepele ya. Saya punya pengalaman juga ya, agak unik juga ini. Satu ketika saya dengan istri kami pergi selama beberapa minggu ya di Eropa. Lalu ketika di sana itu tiba-tiba dapat pemikiran, oh iya ya, pakaian-pakaian kotor kita kirim aja pulang duluan pakai paket gitu ya, kirim ke Jakarta. Jadi koper kita ringan, kita bisa beli oleh-oleh lebih banyak gitu ya. Lalu kami kirim, saya lupa berapa yang pertama tuh 10 kilo kalau nggak salah ya. Kita hitung-hitung juga gitu, karena kalau jumlahnya ganjil tanggung gitu ya. Nah, terus habis itu setelah beberapa lama ternyata, wah ini daripada overweight ya, kelebihan bagasi ya, kita ini aja, kirim aja lagi. Lalu kami kirim lagi ya. Yang kedua ini kalau nggak salah hampir 20 kilo ya. Nah udah beres, terus giliran kami pulang ya ke Indonesia. Ya memang bagasinya penuh juga ya, tapi kita bisa lewati semua dengan baik. Lalu ketika sampai di rumah, kami tunggu itu kiriman itu datang. Rupanya yang pertama itu datang, dia cuma kasih nota aja gitu ya. Kasih surat, jadi mesti diambil di kantor pos. Jadi waktu saya ke sana, saya ambil, saya tanya, terus dikasih ini biaya ya. Biayanya lumayan mahal gitu. Kalau nggak salah itu kan saya tulis isinya pakaian ya. Pakaian itu dihargai, saya lupa kan ada tulis ya kira-kira harganya berapa. Kemudian dikasih kena bea gitu ya, bea masuk gitu, berapa persen ya, saya lupa. Pokoknya kami bayar lumayan mahal gitu. Terus saya bilang, "Pak, ini pakaian bekas, Pak." "Wah, bekas malah nggak boleh," katanya. jadi malah repot gitu. Kalau itu baru kena pajak gitu. Tapi kalau itu pakaian bekas, itu dianggap pakaian bekas malah nggak boleh masuk. Itu malah airnya akan dimusnahkan gitu. Ya udah, terus sampai saya bawa barang itu. Terus giliran yang kedua datang, wah ini yang 10 kilo aja udah mahal, apalagi yang 20 kilo nih saya pikir ya. Nah yang kedua ini nggak datang-datang gitu, panggilannya nggak ada gitu. Udah lewat waktunya. Habis itu saya coba cek di internet ya, anak saya bantuin cek. Akhirnya ketemu bahwa barang itu sudah sampai di kantor pos. Kalau nggak salah sudah seminggu gitu ya. Lalu saya datang ke sana dengan anak saya. Nah ini dia ya. Kami berdoa waktu itu ya. Berdoa terus karena pengalaman sebelumnya itu merasa kok kita dikenain pajak, ini kan pakaian bekas ya. Rasanya mau protes aja gitu. Tapi ya nggak bisa, orang ada peraturannya kan, memang nggak bisa. Tapi yang kedua ini saya belajar teduh ya. Pertama ya itu minta ampun dulu ya, mungkin kami ada kesalahan mengambil keputusan dan sebagainya lah. Lalu setelah teduh, terus saya datang ya ke tempat tersebut, lalu sepi sekali ya, lalu dikasih tahu, "Pak, mesti ke atas Pak, dicek." Ternyata
karena itu ditulis pakaian bekas, ya, jadi itu nggak boleh masuk. Makanya panggilannya nggak datang ke rumah. Kalau yang sebelumnya itu entah bagaimana ditulis pakaian itu ya, dianggap pakaian baru, jadi kena pajak. Tapi yang kedua ini kena nggak dimasukkan sebagai pakaian yang baru, jadi dianggap sebagai barang yang tidak bisa masuk. Waduh, terus terang itu bingung juga, artinya barang itu akan dimusnahkan gitu. Nah, terus saya datang lapor ya, tanya, Pak kok ini kami kok nggak bisa ini ya, kenapa ini barangnya nggak keluar gitu. Ditanya, oh Bapak dari mana? Oh iya ini kami dari Eropa, saya dengan istri. Ini kami kelebihan barang Pak ya, jadi pakaian-pakaian kotor kami ini kami kirim duluan. Oh gitu, oke. Jadi ini pakaian sendiri ya yang kelebihannya. Kalau gitu coba siapkan tiket ya, tiket, foto, difoto aja, kemudian paspor, kalau dia minta boarding pass, kemudian dia minta apa lagi gitu ya. Lalu dia kirim, saya kirim lewat WhatsApp atau lewat email, saya lupa ya. Lalu dia buat surat, dia ketik, dia kasih keterangan begitu, dan langsung itu barangnya bisa keluar ya, dan tanpa bayar sedikit pun ya, cuma bayar biaya berapa ribu begitu ya. Nah, apa yang saya mau bilang ya, belakangan saya baru tahu rupanya kalau misalnya kita tuh dari luar negeri ya, misalnya kita sempat tinggal di luar negeri ya sekian tahun, kemudian kita mau pulang ke Indonesia, maka barang-barang kita tuh dipaket ya, dikirim lewat paket, dan karena itu barang-barang yang kita pakai, jadi itu boleh masuk ya, ada aturan tertentu yang membolehkan hal itu ya. Tapi kalau itu misalnya kita kirim itu pakaian bekas ya, katakanlah misalnya adik saya kirim ya barang bekas, pakaian bekas kepada saya misalnya, itu nggak boleh masuk ya. Tapi karena itu barang-barang kami yang kami bawa, tapi overweight, kami terus kirim lewat lewat kiriman, itu bisa begitu. Nah, siapa yang tahu bahwa itu bisa, atau setidaknya bagaimana Tuhan mengatur kami bisa ketemu orang yang tepat, orang itu memberikan favor ya bagi kami sehingga itu bisa terjadi ya. Nah, itu karena hal ini ya. Nah, kalau udah ngalamin ini jangan berdebat. Nah, itu karena saya pandai ngomongnya, itu karena aturannya begini. Jadi bukan karena berdebat. Nah, ini satu prinsip ya, kalau kita mau menikmati favor, jangan berdebat gitu ya. Favor itu sesuatu yang kita terima bukan karena kita pandai, bukan karena kita punya uang, bukan karena kita itu layak, tapi sesuatu yang diberikan gitu. Itu yang namanya favor. Makanya jangan berdebat ya. Jangan merasa diri kita itu bijak ya. Itu Amsal mengatakan seperti itu ya. Percayalah kepada Tuhan, janganlah menganggap dirimu sendiri bijak, tapi takutlah akan Tuhan. Nah, ini prinsip-prinsip simpel ya. Bagaimana kalau kita ini mengakui Tuhan Gembala kita, Ia akan menuntun kita sampai hal-hal yang sepele. Kadang-kadang yang mungkin kita nggak sadari, kalau kita ke kantor, naik kendaraan umum, coba praktekkan ya. Dulu saya waktu naik angkot, saya suka doa ya, minta bus yang kosong, saya mau duduk di paling depan, padahal itu bus rata-rata penuh. Nah, nggak lama setelah itu ada bus yang arahnya sebaliknya, tapi dia kemudian turunkan penumpang, dia putar arah, dia U-turn, dan dia berhenti pas depan saya masih kosong ya. Saya langsung naik, saya duduk di depan seperti yang saya doakan. Nah, kejadian kayak begini bukan sekali dua kali ya. Naik mikrolet, zaman saya kerja dulu juga kayak begitu. Tapi itu bisa terjadi ketika hati kita ini teduh. Ya, izinkan Tuhan memulihkan jiwa kita, menyegarkan jiwa kita. Jangan marah kalau ada orang mau berbuat salah sama kita. Ampuni saja. Karena kalau kita jengkel, marah, kita rugi. Antena rohani kita jadi nggak peka. Ya, izinkan Tuhan menuntun kita, dan kita bisa mengalami bahwa Dia adalah Gembala yang baik, yang menuntun kita selalu di jalan yang benar.
Amin.